Baik pemirsa TVR Parlemen, tentunya baru-baru ini ada kabar baik nih bagi masyarakat di mana Komisi 1 DPR RI bersama juga dengan pemerintah telah sepakat untuk membawa rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk diminta persetujuan pengesahan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR berikutnya. Di mana hal ini juga disepakati oleh 9 fraksi ini menyetujui adanya RUU ITE ini dibawa ke paripurna. Lalu seperti apa detailnya terkait dengan RUU ITE ini, saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Ibu Christina Aryani dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Bu, terkait dengan revisi Undang-Undang ITE yang banyak sekali belakangan kemarin menjadi banyak ada pasal karet yang persepsi masyarakat ya Bu ya. Apakah ada jaminan di revisi kali ini tidak akan ada pasal karet lagi Bu? Ya, jadi memang awal daripada revisi ini kan disebabkan oleh banyaknya permasalahan ya. Ada perbedaan penafsiran, lalu juga ada kriminalisasi. Oleh karena itu kita melakukan revisi. Ya pastinya legislator ketika melakukan revisi dia tidak mau dong ada lagi terbuka ruang untuk adanya perbedaan penafsiran itu. Jadi itu memang makan waktu cukup lama ya, pembahasannya sendiri ada 14 rapat panja dan di situ juga ada aparat penegak hukum, ada jaksa, ada polisi ikut hadir dalam pembahasan. Khususnya untuk melihat jangan sampai ada pintu, ada ruang yang mana nanti pasal yang tadinya sudah diatur dinarasikan dengan baik ini bisa jadi berubah atau menjadi permasalahan bagi masyarakat ke depannya. Jadi intensinya itu seperti itu dan kami juga melakukan exercise ya untuk memastikan tidak terulang lagi lah problem-problem yang sebelumnya terjadi. Dengan adanya Undang-Undang ITE sebelumnya juga masyarakat ini menjadi takut untuk berpendapat, khususnya di sosial media dan sebagainya. Apakah nanti ke depan dengan adanya ini masyarakat lebih leluasa untuk berpendapat Bu di sosmed atau dimanapun itu Bu? Jadi yang sekarang sering terjadi adalah masyarakat takut untuk berpendapat karena bisa jadi nanti diadukan untuk pencemaran nama baik. Itu kan yang terjadi. Dan karena pencemaran nama baik itu merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana 6 tahun sehingga aparat penegak hukum bisa langsung menahan ketika orang diadukan. Dan selama ini pengadunya kan bisa siapa saja. Jadi walaupun yang dicemarkan nama baiknya diduga dicemarkan adalah orang lain, tapi masyarakat bisa mengadukan. Nah, inilah yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang ITE yang akan disahkan nanti di paripurna. Yang pertama, bahwa pihak pengadu harus korban dalam artian orang yang memang benar-benar mengalami kerugian. Lalu ancaman pidananya sendiri juga 2 tahun. Jadi dia tidak bisa main langsung ditahan. Lalu yang ketiga, dalam hal tidak terbukti apa yang diduga, apa yang didalilkan ada pencemaran nama baik, maka orang yang dilaporkan itu bisa menuntut balik atas dasar fitnah. Jadi sebetulnya dalam kerangka ini akan membuat masyarakat lebih berhati-hati ya sebelum mengadukan seseorang melakukan pencemaran nama baik. Dan inti daripada Undang-Undang ITE ini kan atur sebenarnya untuk memberikan ruang digital, mengatur ruang digital yang kondusif. Jadi kami memahami betul bahwa masyarakat itu berhak untuk berpendapat, menyampaikan kritik, pendapat adalah sesuatu yang baik, tapi tentunya dilakukan dengan konstruktif ya, bukan menjadi ruang hujat menghujat seperti itu. Jadi kalau kekhawatiran soal berpendapat, soal menyampaikan kritik dengan undang-undang revisi ini pasal-pasal itu sudah diatur ya. Jadi jangan lagi terjadi lapor-melapor seperti itu. Terakhir Bu, ini kan mendekati pemilu, tentunya takut masyarakat ini bersosial media juga masih dijerat dengan aturan yang lama. Nah selanjutnya setelah dibawa paripurna, apakah itu langsung diaplikasikan atau perlu ada sosialisasi atau seperti apa dulu Bu? Jadi prosesnya adalah kan undang-undang itu rancangan undang-undang mendapatkan persetujuan tingkat 1, which is yang kemarin sudah dapat di komisi ya, lalu dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat 2. Setelah mendapatkan persetujuan di paripurna, dalam 30 hari undang-undang itu sudah harus diundangkan. Rancangan undang itu harus diundangkan. Kalau tidak maka dia berlaku secara otomatis. Jadi ya kita harapkan dalam masa sidang ini mungkin minggu depan ya kalau bisa ini bisa dibawa ke paripurna, diundangkan sehingga ya sesuai harapan legislator nantinya bisa mengatur ruang digital dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Christina atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Ibu Christina Aryani, di mana tadi Ibu Christina menekankan terkait dengan adanya revisi Undang-Undang ITE ini diharapkan dapat membuat masyarakat ini lebih leluasa untuk berpendapat, khususnya menjelang pemilu ini. Namun Ibu Christina juga mengingatkan bahwa masyarakat ini tetap berpendapat di sosial media atau dimanapun itu tetap dengan sesuai etika yang ada. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfa Rizky kembali ke studio.